Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini terima kasih Bapak Ibu telah datang kepada undangan yang saya berikan untuk saya menjelaskan tentang budaya positif. Yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan atas rahmat-Nya kita masih bisa melaksanakan acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 040572 Binanga, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf pegawai yang ada di SD 040572 Binanga ini. Oke, saya adalah CGP Angkatan 11. Nama saya Unika Sumslayang. Saya dari SD 040572 Binanga, Kabupaten Karo. Hari ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai tugas dari guru penggerak pada modul 1.4. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja ya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh Bapak JS. Oke, silakan Pak. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Unika Sumslayang sebagai kegiatan yang dilakukan dalam program CGP-nya Tuhan. Berkati kegiatan kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk Tuhan. Amin. Doa selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak JS yang telah membawakan doa untuk kita semuanya. Oke, untuk mempersingkat waktu, maka di sini yang akan saya jelasin nanti ada beberapa, yaitu konsep intinya adalah perubahan paradigma belajar, dan yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan. Dan yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, dan keempat adalah keyakinan kelas, dan kelima adalah disiplin positif, dan keenam kebutuhan dasar manusia, selanjutnya posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Maka di sini pertanyaan pemantik yang saya buat adalah kepada Bapak Ibu guru semuanya, itu apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Pernyataan ini ada 3 saya buat di sini. Apakah kita setuju dengan ini? Pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Itu boleh nanti kita jawab. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang terakhir adalah memberi penghargaan
dapat meningkatkan motivasi belajar siswa ataupun belajar anak. Oke, nanti boleh dijawab dalam hati juga sekarang, tapi nggak usah ditulis ya. Ini hanya gambaran besarnya, karena selama ini bukan hanya di sekolah kita ini, saya rasa banyak sekolah bahwa kita kadang sependapat bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Sedangkan menurut zaman sekarang itu tidak boleh lagi dan tidak sinkron lagi, bahwa hukuman itu tidak pernah mendisiplinkan anak dan tidak pernah berdampak positif, pastinya berdampak negatif. Jadi kita lanjutkan ya. Ya, inilah konsep inti yang akan saya jelaskan nanti. Ada 8 nanti ya Bapak Ibu. Oke, nah diselesaikan aja. Di sini, di zaman sekarang, perubahan pendidikan itu semakin hari semakin berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Di sini, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa yang berbeda di sini dengan pembelajaran yang konvensional yang telah kita lakukan atau yang pernah dan sering mungkin kita lakukan pada zaman dan yang selama ini kita lakukan? Inilah yang akan saya jelaskan. Tapi perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa perubahan itu tidak mungkin drastis. Apakah itu harus terjadi? Paling tidak kita harus berusaha. Kalau misalnya tercapaikah tujuan yang akan kita capai, yang ingin kita capai tujuannya? Bisa juga belum tentu. Tapi usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kita harus yakin tentang itu ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Ya, Oke. Kenapa kita bahas di sini pembelajaran yang berdiferensiasi? Pembelajaran yang berdiferensiasi itu adalah bahwa di dalam kelas itu kita tidak boleh menggunakan satu metode saja. Contoh, anak-anak ini, setiap anak itu pasti memiliki potensi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Apalagi ada 30 orang mungkin di dalam, bukan hanya 1, 2 atau 3, tapi mungkin 30, ada yang 28 seperti itu ya kan. Jadi di situ kita harus pandai-pandai, karena ada anak-anak ini yang kemampuannya rendah, ada juga anak-anak ini yang kemampuannya sedang, ada juga anak peserta didik kita ini yang kemampuannya tinggi. Jadi itu yang harus kita pilih, yang rendah dengan yang rendah, yang sedang dengan yang sedang, yang tinggi dengan yang tinggi. Itulah yang dikatakan dengan berdiferensiasi. Itu yang harus kita lakukan sebagai guru pada zaman sekarang ini, sesuai dengan kodrat zaman yang dibuat oleh filosofi yang dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Oke, kita lanjutkan ya. Bu. Pembelajaran menurut Bapak Ki Hajar Dewantara di sini adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tersebut, maka dalam mendidik anak harus sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Pembelajaran yang harus dilakukan yang pasti harus berpusat pada murid atau biasa disebut dengan student center, bukan berpusat pada guru atau biasa disebut dengan teacher center. Jadi di sini mungkin saya yakin Bapak Ibu guru, apalagi sekolah kita ini kan pasti sudah melakukan yang namanya student center dan pasti menghilangkan yang namanya teacher center, walaupun mungkin di kelas 1 dan kelas 2 itu lebih banyak menggunakan teacher center. Kenapa saya katakan demikian? Karena kelas 1 itu kan masih mengeja, mengenal huruf lah, mengenal angka lah, begitu juga kelas 2. Tapi kalau kelas 3 ke atas, kita sudah harus menggunakan yang namanya student center.
Nah, jadi Bapak Ibu, saya yakin kemampuan kita tidak akan jauh berbeda, dan memang mungkin dan pasti saya rasa pengalaman kita kan macam-macam ini. Semua kita ini lebih banyak pastinya pengalaman Bapak Ibu yang lagi mendengarkan ini daripada saya. Jadi di sini saya minta ada yang bisa menyampaikan bagaimana yang dikatakan dengan student center itu dan bagaimana yang dikatakan dengan teacher center itu. Ada yang mau mencoba Bapak Ibu? Saya, Bu. Iya, Bapak JS. Ya, terima kasih. Boleh Bu, Pak. Ya, jadi duduk saja ya, Bu ya. Boleh duduk Pak, boleh. Ya, jadi apa yang Ibu katakan tentang student center itu, Ya. saya sangat sepakat, Bu. Ya. Mengapa demikian? Karena setiap pribadi anak-anak memiliki pribadi yang unik, Ya. memiliki potensi yang unik juga, dan bakat. Nah, jadi dari hal ini bisa kita kembangkan bagaimana cara kita untuk mengembangkan, membimbing potensi mereka masing-masing. Jadi yang Ibu katakan tentang student center itu sangat setuju saya pribadi, karena saya pun melihat anak-anak yang sekarang ini memiliki keunikan yang bermacam-macam dan memiliki tingkah-tingkah laku yang berbeda-beda. Nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan kepada Ibu. Oke, terima kasih Pak. Ya, tepuk tangan dong untuk Bapak. Ya, ada yang lain? Saya, Bu. Oh ya, terima kasih ya Bu Siti Hawas, silakan. SH. Ya, Terima kasih Bu atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan berbagi pengalaman. Ya, saya setuju dengan pendapat yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya sekarang ini kita harus menerapkan tentang studi center, bukan teacher center, begitu ya Bu? Benar. Karena pada hakikatnya kita harus menyesuaikan kondisi keadaan zaman sekarang, seperti zaman yang dirasakan oleh anak-anak kita yang dialami. Contohnya harus kita sesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman, ya Bu. Contohnya seperti kita lah, keadaan zaman beras pagi dan tiga binanga mungkin agak berbeda, gitu ya Bu. Sana dingin, sini agak panas, begitu ya Bu. Nah, di situ dulu satu. Terus yang berikutnya, kalau biasanya kita menghukum anak-anak itu dengan hukuman, gitu ya Bu. Ternyata hukuman ini tidak membuat jerah anak-anak. Jadi di sini boleh kita terapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana di sini ada kelasnya, ya kan Bu, ada 3 tahapannya, yaitu ada pendidikan yang seperti Bu bilang tadi, mulai dari pengetahuan yang mampu, menengah, dan paling mampu, kita bisa dibilang mampu, begitu ya Bu. Jadi kita harus mendiagnosis dulu anak-anak, begitu. Jadi kita bisa mengelompokkan mereka dalam satu pembelajaran, begitu ya Bu. Materinya sama, namun cara penyampaiannya yang harus kita terapkan, karena penyampaiannya berbeda-beda, begitu Bu. Jadi nanti tujuannya sama, namun caranya tadi yang berbeda, begitu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih, tepuk tangan dong untuk Bu. Ya, ini udah lebih mantap lagi penjelasan Bapak Ibu guru yang saya lihat. Karena berdiferensiasi itu seperti yang dibilang oleh Ibu Siti Hawa, bahwa kita harus kenal dulu anak-anak ini. Dia bagaimana kemampuannya. Artinya sebelum kita melakukan pembelajaran PBM, proses belajar mengajar, kita harus tahu dulu si A ini semalam bagaimana, kemarin dia bagaimana, dan sekarang ini bagaimana kita menerangkan materi yang akan kita ajarkan kepada mereka. Begitu juga si B, begitu juga yang akan kita kelompokkan ke si C. Artinya semakin banyak tugas kita sebagai guru. Itulah berdiferensiasi itu, sekilasnya tentang berdiferensiasi itu. Dan seperti yang dikatakan oleh Bapak
Ki Hajar Dewantara tersebut, bahwa kita harus mengajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maka di sini saya akan membahas tentang kodrat zaman. Kenapa kita bahas tentang kodrat zaman? Itu harus. Sekarang anak-anak itu lebih tertarik belajar menggunakan misalnya video yang kita tampilkan daripada konvensional seperti sekarang ini. Nah, seakan-akan kalau dulu seakan-akan guru itu yang paling pintar. Padahal pada zaman sekarang itu nggak boleh lagi diterapkan. Kenapa? Apa penyebabnya? Kayak misalnya kita contohkan. Pada zaman sekarang pembelajaran itu bukan hanya dari kita saja, tapi banyak bisa didapatkan dari misalnya dari TikTok, itu pembelajaran banyak tuh. Dari YouTube, dari Google, banyak materi-materi, banyak pembelajaran-pembelajaran yang bisa lebih keren mereka dapatkan daripada kita. Kalau kita jelaskan tidak pada zamannya, contoh sekarang kita jelaskan tentang mesin tik kepada anak-anak, apa mereka paham? Bapak Ibu? Tidak. Kenapa tidak? Karena mereka tidak kenal mesin tik sama sekali. Apa yang mau kita jelaskan? Tapi kalau kita jelaskan misalnya, kamu ngerti TikTok anakku? Mereka tertarik tidak? Tertarik. Kamu pernah melihat YouTube, nonton YouTube anakku? Mereka tertarik tidak? Biasanya tertarik karena di situ bukan hanya pembelajaran, tetapi hiburan-hiburan, nyanyian, dan lain sebagainya itu bisa didapatkan dari YouTube tersebut. Jadi pembelajaran yang kita lakukan pada zaman sekarang itu harus menggunakan IT pastinya, teknologi. Harus kita ikuti itu Bapak Ibu. Kalau tidak kita ikuti, maka kita dipastikan akan ketinggalan zaman. Dan nalar anak sekarang berbeda dengan nalar anak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan kita dengan membaca, karena hanya ada buku yang disediakan. Kalau zaman sekarang banyak sekali yang disediakan. Seperti contoh yang kita bilang tadi, TikTok, YouTube, Google, dan lain sebagainya. Ini Pak. Ya. Sampai di sini tentang pembelajaran menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Saya rasa ada yang kurang jelas Bapak Ibu. Jelas. Oke, terima kasih ya. Karena jelas nanti kita boleh belajar lagi ya. Ya. Di sini yang kita bahas tadi adalah budaya positif. Budaya positif itu, kalau namanya budaya positif, pasti yang baik-baik. Iya enggak Bapak Ibu? Iya Bu. Iya. Jadi ketika Bapak Ibu guru itu mendengar bahasa atau kalimat budaya positif, itu apa yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu guru? Semangat Bu. Iya, bagus sekali Bapak JS. Ada yang lain? Ketika mendengar budaya positif tersebut, apa yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu? Disiplin Bu. Iya, bagus Pak. Bapak kepala keren. Itu artinya biar kita disiplin semua munculnya. Oke, yang lain? Adanya kejujuran Bu. Iya, bagus. Adanya kejujuran. Kan hal-hal yang baik semua yang muncul dalam pikiran kita kan? Oke. Ada yang lain Bapak Ibu? Yang lain lagi? Mengikuti peraturan Bu. Iya, bagus. Mengikuti peraturan. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Yang lain? Ada lagi yang muncul dalam pikiran kita Bapak Ibu? Yang lain selain daripada disiplin, yang dibilang Bapak JS tadi apa Pak? Semangat. Yang dibilang Ibu Siti Hadijah adanya kejujuran, begitu juga aturan yang ada harus dilakukan. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Mengejar prestasi Bu. Iya, mengejar prestasi, bagus sekali, keren. Memang itu yang harus kita lakukan kan. Kita sebagai guru, kalau anak-anak kita, anak didik kita itu longor, maksudnya kayak tidak terlalu pintar, maka kita sedih tidak Bapak Ibu? Sedih. Sedih. Karena ketika kita mentransfer, karena zaman sekarang ini bukan hanya mentransfer ilmu yang kita lakukan, tetapi mendidik dia, karakternya supaya dia baik, sesuai dengan profil pelajar Pancasila tersebut. Tidak hanya ilmu saja, ilmu itu bisa didapatkan di mana-mana nanti. Tapi kalau karakternya baik, memiliki sopan santun yang baik, itu yang harus
Ya, saya rasa tepuk tangan dong untuk kita. Ya, kita lanjutkan ya. Ya Bu. Ya, sebagai guru, kita juga harus memiliki nilai dan peran. Nilai dan peran kita sebagai guru itu ada 5. Pertama adalah mandiri. Kedua adalah reflektif. Ketiga adalah kolaboratif. Keempat adalah inovatif. Dan kelima adalah berpihak kepada siswa atau berpihak kepada murid. Nah, bagaimana yang dikatakan dengan mandiri? Nilai dan peran kita sebagai guru ini. Bahwa mandiri itu adalah bagaimana kita terus menimba ilmu kita sebagai guru, terus mengupgrade diri kita sebagai guru, supaya kita itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan yakinlah, guru yang pintar maka menghasilkan siswa yang pintar juga. Itulah sebabnya mungkin ada pendidikan-pendidikan di mana-mana, karena dianggap bahwa guru yang berprestasi itu akan mendapatkan siswa yang berprestasi juga. Bagaimana cara mandiri itu? Bagaimana caranya? Apa-apa saja sih yang bisa kita lakukan sebagai guru dengan cara yang mandiri? Contoh, misalnya, selain mengikuti webinar-webinar, kita juga bisa mengikuti, kalau kita dalam lingkup SD, yaitu mengikuti kegiatan KKD, kelompok kerja guru. Di situ biasanya kita guru-guru SD akan berbagi pengalaman. Kayak kita KKD 3 Binangan, karena kita kebetulan di kecamatan 3 Binangan, Kabupaten Karo, gitu kan Bapak Ibu. Itulah yang bisa kita lakukan untuk mengupgrade diri kita, mengikuti KKD lah, mengikuti webinar-webinar lah, ikut diklat kesana ke situ, untuk mengupgrade diri tadi, untuk mengembangkan ilmu kita tadi, supaya anak-anak juga ikut berkembang seperti itu. Oke, kedua, setuju ya Bapak Ibu kalau mandiri ini mengikuti KKD, mengikuti webinar, mengikuti diklat seperti itu. Karena itu semua mengembangkan diri kita ya Bapak Ibu ya. Menambah pengetahuan Bu. Iya, mengembangkan pengetahuan kita sebagai guru. Karena guru ini tidak boleh diam-diam saja. Kita harus terus mengupgrade diri kita, bagaimana yang terbaru, ilmu-ilmu yang baru, metode-metode pelajaran yang baru, seperti itu. Oke? Dan yang kedua, ini namanya reflektif. Nah, sebetulnya mana semua yang kita terangkan ini? Yang ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi saya jelasin sedikit tentang reflektif, bahwa reflektif itu adalah refleksi diri. Setiap kegiatan, baik pun kegiatan ini yang kita lakukan, itu kita tidak boleh puas dengan hal itu. Tapi kita harus terus tadi pembelajaran apa yang kita lakukan, apa refleksi yang harus kita lakukan. Artinya pembenahan diri. Kita tidak bisa, oh kalau sudah begitu ya sudah begitu saja, mengikuti alur yang seperti itu aja, gitu. Memang tidak gampang, pasti tidak gampang. Pastikah berhasil? Belum tentu. Dan bisa juga tidak berhasil. Tapi di sini kita semua pasti punya, kita semua pasti punya tujuan yang sama ya Bapak Ibu. Ya Bu. Yaitu mencerdaskan anak Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengajar yang sesuai dengan zaman sekarang. Oke. Jadi refleksi ini penting tidak menurut Bapak Ibu? Sangat penting ya, sangat penting, karena pembelajaran apapun kita lakukan, kalau tidak ada berbenah dirinya, itu tidak akan bisa itu maju kita itu, tidak bisa terjadi apa yang kita inginkan tersebut. Itulah dikatakan dengan reflektif. Dan yang di bawahnya adalah kolaboratif. Kolaboratif inilah hal yang paling penting kalau menurut saya. Saya yakin menurut Bapak Ibu juga demikian. Tanpa ada kerjasama di antara kita, antara saya dengan Bapak Ibu guru, antara Bapak Ibu guru dengan kepala sekolah, dengan antara saya dengan kepala sekolah, antara kita semua, bukan hanya kita, tetapi orang tua murid juga, siswa juga, kita harus berkolaborasi. Harus tidak bisa kita bilang, oh saya nggak utuh dengan mereka, saya untuk mau berdiri kan nggak perlu mereka, enggak. Harus satu draft langkah kita ini. Tidak bisa Bapak Ibu saja yang memajukan sekolah ini. Tidak bisa saya aja yang memajukan sekolah ini. Tidak
kalau saya mengatakan ini adalah pulpen, maka Bapak Ibu harus mengatakan itu adalah pulpen yang berwarna hitam paling tidak. Paling tidak itulah yang Bapak Ibu katakan. Dan agar apa yang kita inginkan bisa tercapai sebagaimana mestinya. Contoh, kalau saya katakan ini adalah HP model terbaru yang bisa ngomong di sini, dengar 8 meter ke depan, paling tidak kalau Bapak Ibu mengatakan ini adalah bedak, maka satu graf langkah enggak kita tentang itu? Tidak. Tapi paling tidak kalau saya katakan ini adalah handphone, paling tidak Bapak Ibu mengatakan ini adalah handphone terbaru, model baru. Begitulah dia. Jadi untuk berkolaborasi itu kita harus satu draft langkah, satu pemikiran supaya apa yang kita inginkan bisa tercapai sebagaimana mestinya. Apa yang menjadi tujuan kita di sekolah ini bisa tercapai sebagaimana mestinya. Karena tanpa kalian kita bukan siapa-siapa, tanpa Bapak Kepala Sekolah kita juga bukan siapa-siapa, tanpa siswa kita bukan juga siapa-siapa, ya kan? Oke Bapak Ibu? Ya, Bu. Ya, kita lanjutkan. Inovatif. Ini harus ini kita sebagai guru. Inovatif. Melakukan hal-hal yang baru, melakukan pembelajaran yang sesuai dengan yang harus dilakukan pada zaman sekarang. Artinya metode-metode pembelajaran harus banyak kita gunakan. Karena anak-anak pada zaman sekarang ini berbeda dengan anak-anak zaman dahulu. Kalau zaman dahulu kan cukup konvensional saja. Karena semua informasi itu lebih banyak didapatnya dari guru daripada yang lain. Kalau zaman sekarang enggak, Bapak Ibu guru, kan kita sepaham tentang itu ya. Bahwa informasi itu mungkin sedikit persennya, bisa dibilang nggak nyampe 50% pun kalau zaman sekarang ini anak-anak kita ini. Lebih banyak didapatnya dari luar, baik itu dari orang tuanya, apalagi orang tuanya itu kalau orang tua sekarang kan udah pintar kan Bapak Ibu. Dari lingkungan sekitar, dari handphone yang mereka gunakan, dari teknologi yang ada sekarang ini. Itu di situ kita harus inovatif memang. Jadi inovatif ini kita sebagai guru harus kita lakukan agar apa yang kita lakukan berpihak kepada siswa itu tercapai. Pada zaman sekarang ini Bapak Ibu guru, berpihak kepada siswa itu harus tidak seperti dulu. Mungkin kita merasa ada yang tapi saya yakin di sini nggak ada yang merasa begitu. Akrab dengan siswa itu sangat penting sekali. Karena kenapa? Karena potensi siswa itu berbeda-beda. Tidak sama semuanya. Kalau zaman dulu kan tinggal kita terangkan, tinggal mereka yang mendengar, mau baik mau tidak. Kenapa dikatakan berpihak kepada siswa itu penting? Karena jikalau kekerasan itu ada ataupun pemaksaan itu ada, menurut zaman sekarang itu syaraf di dalam otaknya ini tidak terbuka. Jadi kalau tidak terbuka, maka apapun yang kita berikan pembelajaran tidak masuk ke dalam otaknya. Begitulah kalau kita tidak berpihak kepada siswa. Jadi berpihak kepada siswa ini harus kita lakukan. Jadi mungkin banyak juga di antara kita, saya juga demikian, bukan Bapak Ibu guru saja. Kadang dengan tingkah-tingkah siswa ini kita kurang setuju kalau kita bilang, memang siswa zaman sekarang ini kurang etikanya. Begitulah. Bukan cuma menurut Bapak Ibu, pas tidak kalau kita bilang siswa zaman sekarang ini kurang etika. Kadang pas ya, tapi tidak bisa kita bilang pas, karena sesuai dengan zaman sekarang ini siswa itu harus kita apakan namanya Bapak Ibu, menghambakan siswa katanya. Jadi siswa itu harus jadi tuan di dalam pembelajaran. Walaupun
walaupun agak kadang tidak sesuai dengan hati kita, itu harus kita laksanakan sebagai guru pada zaman sekarang ini. Jadi sampai di sini Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Sudah jelas. Oh, sudah, terima kasih. Oh, sudah jelas. Ya, selanjutnya, maka kita masuk kepada miskonsepsi tentang teori kontrol. Bagaimana dikatakan dalam miskonsepsi teori kontrol ini? Ini pertama adalah kita tidak bisa menganggap bahwa kita ilusi guru mengontrol murid. Tidak akan mungkin. Tidak akan bisa itu. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Belum tentu Bapak Ibu guru. Dan yang ketiga, bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Belum tentu. Ini semua bisa dijadikan sebagai miskonsepsi tentang teori kontrol yang ada. Kita tidak boleh mendikte siswa itu duduk, berdiri. Inilah yang benar. Nggak bisa gitu. Belum tentu bisa diterima oleh siswa tersebut. Itu maksudnya ini. Kadang ini dijadikan sebagai ilusi saja. Oke, selanjutnya kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya adalah realita kebutuhan kita bersama, dan teori kontrolnya adalah realita kebutuhan kita itu berbeda. Kadang kita menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama, padahal itu berbeda. Karena semakin banyak kepala, semakin banyak siswa, semakin banyak otak, semakin berbeda pendapatnya. Setuju kita itu kan? Setuju. Ya, semua orang melihat hal yang sama tidak mungkin. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itulah yang benar. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tidak akan mungkin itu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita harus paham, semakin banyak kepala, semakin banyak pendapat yang keluar. Semakin banyak otak, semakin banyak pendapat yang dilontarkan. Itu hal biasa dan harus kita pahami itu. Keempat adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang orang melakukan perilaku buruk pasti memiliki alasan tertentu. Belum tentu itu buruk sekali. Semua perilaku memiliki tujuan. Apa yang kita lakukan, apa yang dipikirkan oleh pemikiran kita, dilakukan oleh tingkah kita, dilakukan oleh langkah kita, itu pasti memiliki tujuan. Tidak mesti sama. Walaupun untuk mencerdaskan bangsa tadi kita harus satu langkah, ya kan? Oke, selanjutnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Tidak bisa kan? Tidak. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Tidak bisa orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Makin tidak bisa kan? Tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, Bu. Dan yang terakhir adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kita walaupun apa yang kita inginkan itu gagal, tidak boleh kita paksa. Jadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini inilah stimulus responnya dan inilah teori kontrol yang harus kita lakukan. Inilah realita yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak paham dengan teori kontrol yang ada, maka bisa kita benci sama orang lain, tidak suka sama orang lain. Begitu juga siswa kita, begitu juga kita, semua kita. Jadi stimulus teori kontrol ini harus kita pahami sebagai seorang guru pasti. Tidak bisa pemikiran kita sama dengan siswa. Paling tidak kita bisa memahami siswa dengan cara berpihak kepada mereka. Selama itu tidak berdampak negatif. Oke Bapak Ibu? Oke Bu. Oke. Ya, di sini ada juga kita bahas tentang disiplin positif. Disiplin positif ini adalah di mana disiplin itu berasal dari kata disiplin.
yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Inilah dikatakan dengan disiplin. Disiplin itu adalah belajar. Nah, dimana selama ini disiplin itu sama juga kan? Disiplin itu harus kita lakukan tidak? Harus. Apalagi disiplin positif. Oke, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebetulnya begini yang harus kita lakukan disiplin positif itu. Walaupun misalnya kita buat sesuatu pembelajaran yang harus mereka ketahui, tidak mesti sebetulnya mendapatkan reward ataupun punishment. Tapi selama ini kita berpendapat bahwa reward dan punishment itu penting juga sih, tapi tidak menjadi acuan utama gitu istilahnya. Oke, selanjutnya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik itu dalam diri ya, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita lanjutkan. Sampai di sini bisalah kita sama-sama paham ya Bapak Ibu? Ya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, seperti ini tadi sudah kita lakukan ini. Walaupun misalnya saya kan beragama Muslim, berdoa tadi menggunakan apa? Kita berdoa dengan agama apa? Kepercayaan kita masing-masing. Yang membawakan kan tidak mesti yang beragama Muslim kan? Ini sudah kita lakukan ini. Oke. Di sini nilai-nilai kebajikan ini adalah profil pelajar Pancasila. Itulah tujuan utama kita sebetulnya. Anak-anak itu harus memiliki profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, harus berpikiran luas ya. Gotong royong harus dilaksanakan. Bukan hanya gotong royong itu memperbaiki jalan, memperbaiki jembatan, tetapi dalam hal apapun harus kita bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Anak-anak ini harus kita ajarkan dia itu mengaktifkan nalar kritisnya. Bukan berarti pandai mengomentari, tetapi dia sebagai generasi muda yang akan sebagai pengganti kita nanti harus ikut bertanggung jawab dengan mengaktifkan nalar kritisnya. Harus ikut berperan. Apa yang kita lakukan boleh dikomentari, asal itu dengan baik dan santun, beretika, begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada namanya Primary Years Program. Itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir adalah keterampilan hidup atau life skill. Ini harus juga kita lakukan ini. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Oke, kita lanjutkan. Ya, dan di balik itu tadi semua, setiap manusia pasti memiliki yang namanya kebutuhan dasar. Nah, di sini yang kita bahas adalah kebutuhan dasar itu manusia melakukan segala usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saat semua keinginan terpenuhi, itu tandanya kita telah memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Di sini kita rincikan. Oke, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama adalah bertahan hidup dengan cara memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan.
Kalau kita banyak makanan pun kalau nggak sehat, bisa kita beraktivitas Bapak Ibu? Tidak, tentu tidak ya. Itu namanya kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Apa itu? Dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok itu. Jadi ini kerjasama. Kita sebagai guru sudah kita lakukan ini, Bapak Ibu. Kita sering saling menghargai, saling memperpedulikan, berbagi hal-hal yang baik. Yang pasti tidak pernah berbagi hal-hal yang buruk ya kan Pak DS. Betul, Bu. Kita berbagi hal-hal yang baik. Oke, ketiga, penguasaan. Penguasaan itu adalah kategorinya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Inilah kebutuhan hidup kita ini. Dan keempat adalah kebebasan. Kebebasan itu apa? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Seperti kata-kata kalimat yang sering kita dengar. Kita boleh mengikuti arus, tapi jangan sampai hanyut. Kita harus mengikuti zaman, tapi jangan kayak kenapa saya katakan demikian? Mengikuti zaman kayak di negara barat itu cocok enggak dengan penampilan di negara timur kita? Tentu tidak. Pertama yang tidak cocok sekali adalah penampilan. Kalau di negara kita, kalau kita memakai hot pants, pas tidak? Tidak. Itu bukan budaya timur namanya, itu budaya barat. Itu harus kita filter, itu budaya-budaya yang dari luar itu harus kita filter mana yang cocok dengan budaya timur, mana yang tidak cocok dengan budaya timur, seperti itu. Oke, next. Yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasisme, dan tertawa. Oke, kita lanjutkan ya. Sampai di sini kebutuhan dasar manusia ini sudah bisa kita pahami Bapak Ibu? Bisa, Bu. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, di sini juga ada yang namanya motivasi perilaku manusia, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Intrinsik itu dalam diri dan motivasi ekstrinsik ini adalah di luar diri. Apa itu dalam diri? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ekstrinsik itu apa? Untuk menjadi dari luar diri kita, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi intinya motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari diri kita dan ekstrinsik itu adalah motivasi di luar diri kita. Oke Bapak Ibu? Oke, Bu. Ya. Oke, di sini ada juga yang dikatakan dengan hukuman konsekuensi dari segitiga restitusi. Di sini dalam kita menghukum siswa itu ada namanya hukuman konsekuensi dan segitiga restitusi. Hukuman inilah dia, tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi. Atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Karena kalau marah-marah itu kita tidak mendengar orang lain lagi ya Bapak Ibu. Kalau kita marah-marah. Atau ada yang pernah ketika marah-marah, oke, saya stop marah dulu. Setelah itu baru marah lagi saya. Pernah kita dengar? Oleh sebab itu kita harus mengontrol diri kita. Hukuman itu tidak pernah berdampak positif, tapi pastinya berdampak negatif. Makanya dimanapun kita berada harus kita mengontrol emosi kita kan Pak Ibu? Iya. Oke. Konsekuensi itu adalah rencana disepakati sesuai dengan peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Dan segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Oke, kita lanjutkan. Ini ada saya buat di sini tindakan guru. Ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya pengen tahu ini kita termasuk hukuman atau konsekuensi. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa ya Bapak
Ibu, yang kita bacakan ini tadi, yang kita bacakan ini tadi itu termasuk hukuman atau konsekuensi gitu maksud saya. Oke, sama-sama kita ini bukan hanya Bapak Ibu saja, saya juga. Oke, bisa ya? Nah, oke. Mencatat 100 kali, inilah tindakan kita sebagai guru sering kita lakukan ini. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah ini tindakan siswanya. Mencatat sebanyak 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Itu menurut kita hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bisa kita hukuman kan Bapak Ibu? Iya. Ya. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke, yang ketiga, murid dibintang untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman. Ya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensinya kan, dia harus bertanggung jawab ya kan Bapak Ibu? Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukumannya, ya itu hukuman. Ini ada ceritanya nih kalau di materi guru penggerak. Ada ceritanya. Ada kan Bu Siti Hawa? Bu Siti Hawa ini kan guru penggerak. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ya. Berarti kita sudah sepaham dan sudah kita jawab tadi kan Bapak Ibu. Sudah Bu. Jadi kita lanjutkan saja. Oke Bu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Inilah dia hukuman, ini konsekuensi. Ya Bapak Ibu, kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang, sedangkan konsekuensinya adalah sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau kita mati anak-anak ini bisa dia sampai kiamat dunia ingatnya Bapak Ibu. Kalau hukuman Bu ya. Kalau hukuman, malah konsekuensi enggak. Jadi dia tahu apa kesalahannya, apa yang harus dilakukannya sebagai seorang siswa. Begitu. Bolehlah kita baca ya, sambil saya bacakan juga. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus tanggapan. Itu kalau konsekuensi dia. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik kalau dia konsekuensi jadinya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini kalau dihukum sering dia akan banyak berbohongnya. Jadi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kalau hukuman sering kita lakukan. Jadi kalau konsekuensi tidak, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tapi tidak untuk selamanya, tidak dalam jangka waktu yang panjang. Begitu. Oke ya Bapak Ibu? Ya Bu. Ya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru, kita sebagai guru ada 5 yang sering kita lakukan. Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Yang saya bahas di sini adalah penghukum. Ini sering dulu kita lakukan. Kalau sekarang saya pun sering memperhatikan Bapak Ibu guru di sini, begitu juga kepala sekolah. Jarang sudah dilakukan ini pada zaman sekarang, ya kan Bapak Ibu? Sudah jarang kita lakukan. Karena kita tahu bahwa penghukum ini, guru penghukum itu, guru yang posisinya sebagai penghukum, itu tidak terdampak positif sama sekali, dipastikan negatif. Karena kalau namanya hukuman tidak bisa berdampak positif ya Bapak Ibu. Nah, sebaiknya sebagai apa kita di sini kalau zaman sekarang? Sebagai teman, sebagai manajer,
pembuat rasa bersalah, ini contohnya sih begini. Misalnya ada yang anak, di sinilah kita buat temannya. Kalau ada anak sering terlambat, kita bilang kita tidak boleh. Kenapa kau terlambat terus? Nggak ada otakmu, cepat-cepat kau bangun. Nah, begitu. Tidak boleh seperti itu. Nah, sekarang coba kalau kau terlambat, pilih kau lapangan tuh 52 kali sampai kalau tidak perlu pingsan kau dulu dan panggil orang tua. Nah, itu nggak boleh tuh. Harusnya sebagai teman kita di sini. Nah, atau sebagai manajer kita bilang sebagai teman. Anakku, kenapa kamu terlambat? Kalau terlambat saya bangun. Kenapa kamu terlambat bangun? Terlambat saya tidur tidurnya jam 12 malam. Kenapa kamu tidur sampai jam 12 malam? Karena saya main handphone, Bu. Oh, itulah yang harus besok cepat-cepat kamu tidur ya. Begitulah sebagai teman, Bu. Jadi harus kamu cepat tidur biar kamu cepat bangun, biar kamu gak terlambat ke sekolah. Anakku yang cantik dan ganteng, kalau dia cantik perempuan kan? Kalau dia ganteng laki-laki, gitu Bapak Ibu. Saya tadi terbalik pulang, dia bilang gitu. Pasti. Oke. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol. Inilah dia. Nanti boleh saya bagi slide-nya ya Bapak Ibu. Boleh, Bu. Supaya nggak saya bacakan lagi semua maksud saya. Iya, boleh, Bu. Oke, contoh penerapan posisi kontrol guru. Ini contoh kasusnya ini. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap misalnya. Kita sebagai penghukum, yang apa yang kita lakukan? Hormat bendera selama 1 jam di terik matahari. Itu membuat efek jerah tidak? Tidak sama sekali. Malah besok bisa dilakukannya kembali. Jadi berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja berbuat salah. Ini anak-anak itu pun merasa bersalah. Apalagi kita tambahin sedikit lagi. Jangan-jangan nanti gara-gara kamu sering terlambat, di saat saya piket aku, kepala sekolah itu bisa dipecatnya saya, dimarahinnya saya. Jadi makin merasa bersalah dia nanti. Begitulah dia. Selanjutnya ya. Kasusnya sama yang memakai atribut dia. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Sekali ini saja bantu ibu ya. Sebagai teman ini. Itu bagus kita lakukan ini Bapak Ibu. Ayo ikuti dong peraturan sekolah kita ini. Supaya selain kamu rapi dilihat, kamu juga mengikuti peraturan yang ada. Begitu. Selanjutnya pemantau. Kamu sudah tahu aturan sekolah dan konsekuensinya kan? Sekarang beli atribut baru kamu atau laporkan kepada Ibu Siti Hawa, karena kebetulan Ibu Siti Hawa yang menyediakan atribut sekolah kita kan Bapak Ibu? Iya Bu. Gitu kalau sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Bagaimana kira-kira kamu memperbaikinya? Itu kita kembalikan kepada dia. Apakah solusi yang akan dibuatnya? Itu pasti berhasil biasanya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Boleh. Posisi kontrol, apakah aku? Artinya saya kecewa sekali dengan kamu. Bisa kita membuat rasa bersalah ini. Selanjutnya, ayo lakukanlah demi ibu. Itu posisi teman. Lakukanlah itu demi saya, demi ibu, atau demi bapak, gitu ya. Oke. Selain itu kita harus melaksanakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sangat penting untuk kita lakukan setiap kelas, baik dari kelas 1 sampai kelas 6. Oke? Karena keyakinan kelas ini beda dengan aturan kelas Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena berbeda memang. Kalau keyakinan kelas itu, seperti inilah. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu semua adalah untuk mendukung motivasi dalam diri kita kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan
peraturan-peraturan yang ada. Oke. Inilah ekstrinsik. Peraturan adalah sebuah tata tertib yang harus dipatuhi dan mengenakan sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama dan berasal dari penyatuan pemikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dan untuk diturunkan di kelas. Itulah dikatakan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah tidak muncul dari orang lain, Bapak Ibu, tapi harus muncul dari kita sendiri, dari siswa-siswa kita. Kita tanyai mereka apa yang harus. Di sini kebetulan sama itu dengan kesepakatan. lebih bagus dari keyakinan kelas. Bukan lebih yakin kita. Kalau kesepakatan kelas di atasnya keyakinan kelas begitu. Jadi keyakinan kelas itu perbedaannya lebih misalnya kalau kesepakatan kelas ini kita buat inilah datang tepat waktu. Datang tepat waktu itu bisa dia dampaknya hanya denda, tapi ini sudah menyatu dalam hatinya kalau keyakinan kelas ini. Lebih gini Bu, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu sering kita dengar. Sering. Bedanya itu di mana? Kan isinya sama aja. Keyakinan kelas itu juga isinya. Ya, bedanya hanya di hati kita sebetulnya. Keyakinan itu judulnya di hati kita. Artinya kalau keyakinan kelas itu memang kita sudah nyatu sama dengan simpati, dengan empati. Kita sudah merasa masuk ke dalam. Kalau kita simpati kan misalnya ada orang sakit. Itu contohnya perbedaannya keyakinan dan kesepakatan ini. Kalau keyakinan ini kita merasa sudah harus kita lakukan karena kita yakin dengan itu. Karena keyakinan itu muncul dari kita juga kan. Sama dengan simpati. Saya simpati sekali karena Bapak misalnya sakit Bapak Jesse karena dia sakit jantung. Kalau kita empati maka kita akan datang ke dia. Aduh, apalah kita buat obatnya. Kita terpikir lebih nyatu ke dia, empati, lebih berempati, lebih dalam lah istilahnya. Bahasa perasaan diri kita. Lebih menyatukan ke dirinya gitu. Iya, lebih nyatu ke kita, lebih yakin kita. Bukan hanya sepakat, tapi kita yakini itu gitu. Oke. Selanjutnya tahapan membuat keyakinan kelas. Satu adalah pendapat murid tentang masalah dan harapan di kelas. Eksplorasi ide, ambil kesimpulan, ubah kesimpulan tersebut menjadi sebuah keyakinan, baru kalau perlu tanda tangan kontrak. Oke, kita lanjutkan. Seperti P3K ya. Oh, ya. Tapi beda ini, sedikit beda memang. Pokoknya kesepakatan dengan keyakinan itu lebih nyatu lah kita. Kalau keyakinan itu kita yakin sama dengan agama kita, kan kita yakin kita kan, walaupun tidak ada kontrak kita dengan Tuhan kita. Oke? Pendapat murid inilah contohnya. Inilah contoh daripada keyakinan kelas tadi. Harus mengetuk pintu, tidak boleh mengejek teman, jangan buang sampah sembarangan, harus bersikap baik, jangan mencuri, jangan ribut, jangan berantem, jangan bahas kata kotor, harus tertib. Itu semua adalah kesepakatan keyakinan kelas. Ini kalau di kelas 6 bolehlah seperti ini. Ini masuk dia ke disiplin, mengetuk pintu itu masuk ke disiplin, menghargai teman, masuk ke tanggung jawab, menjaga kebersihan, masuk kesehatan dan kebersihan, bertutur kata yang baik, toleransi, begitu. Itu ada semua kolom-kolomnya apa namanya itu masuk kemana dia. Jadi ada bagian-bagiannya. Iya, ada bagian-bagiannya di sini. Oke? Kita lanjutkan. Saya rasa pembentukan keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar tidak diingat. Jadi kalau keyakinan kelas ini Bapak Ibu, dia itu nggak perlu panjang-panjang kali, apalagi lebar-lebar. Tak usah, sikit-sikit saja, tapi kena di hati kita, begitu. Oke? Di sini ada segitiga restitusi. Kenapa kita menggunakan segitiga restitusi? Ini ketika
menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Oke, sedikit saya jelaskan sedikit tentang segitiga restitusi ini, bahwa proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004 dalam LMS Guru Penggerak modul 1.4 Budaya Positif 2021. Oke? Nah, menstabilkan identitas itu seperti apa? Inilah dia. Berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemana dia arahnya? Berbuat salah itu kan wajar. Kita bilang sama murid itu, berbuat salah itu kan wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, nak cantik sama ganteng. Ibu juga pernah berbuat salah. Seperti itulah bahasa kita. Karena berbuat salah itu wajar, tidak Bapak Ibu? Wajar. Dan kita harus bilang juga, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ibu sendiri pun kamu lihat ini guru kamu yang cantik jelita kalau perempuan misalnya, tapi tetap ibu ini pernah berbuat salah, seperti itu kita jelaskan. Baru validasi tindakan yang salah. Ini tadi apa tadi ini Pak JS? Apa tadi ini Pak JS? Yang mana, Bu? Ini namanya yang saya jelaskan sekarang ini adalah segitiga restitusi ya. Inilah penjelasannya. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu. Apa yang kita bilang? Kamu pasti punya alasan berbuat seperti itu anakku. Misalnya dipikirnya kawan, bukan dipikirnya, di tamparnya kawannya, atau dicubitnya temannya, atau dipukulnya meja kuat-kuat hingga orang lain terganggu. Kita bilang ini, kamu pasti punya alasan berbuat seperti itu kan aku, begitu. Padahal kamu bisa berbuat lebih dari ini kan. Kamu patut bangga karena melindungi yang kamu anggap berharga. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Menstabilkan identitas. Ini yang terakhir ini dari segitiga restitusi tadi. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa yang kita lakukan? Apakah keyakinan kelas kita tanyakan kembali. Karena yang dilanggar anak-anak ini biasanya adalah keyakinan kelas. Jarang itu di luar daripada keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi apa keyakinan kelas kita naklu? Kita bilang. Baru nilai-nilai apa yang kamu langgar tadi? Entah nilai disiplin, entah nilai tanggung jawab, entah nilai tidak menghargai teman, seperti itu. Nah, kamu ingin menjadi seperti apa? Kita bilang lagi seperti itu. Oke, Bapak Ibu? Jadi dari semua ini tadi, saya rasa ada yang mau Bapak Ibu tanyakan? Dari semua ini tadi, dari budaya positif ini tadi. Dan ini harus kita lakukan sebagai guru zaman sekarang, pada saat sekarang ini. Dan untuk hal itu kita harus saling mendukung. Ya, dari budaya positif yang sudah kita lihat bersama tadi Bapak Ibu, kira-kira sudah jelas? Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Jadi saya pun ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, supaya bisa kita terapkan bersama, supaya bisa kita jalankan bersama, karena tanpa dukungan kita sama-sama ini tidak akan mungkin terjadi. Jadi selain daripada tugas yang seharusnya saya lakukan, ini juga kita berharap sama-sama supaya bisa kita jalankan bersama. Ya, saya Umika Susbayang dari SD 0402 0405 2023